Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Desi Permatasari dengan NIM 231080200024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dalam suatu organisasi. Sikap dalam organisasi, sikap itu tuh didefinisikan sebagai pernyataan evaluatif mengenai suatu objek atau orang, orang atau peristiwa. Nah, sikap ini terdiri dari 3 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama ada kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga perilaku. Nah, kognitif ini tuh suatu segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap. Misalnya kepercayaan bahwa supervisor itu tidak adil terhadap saya itu sebagai karyawan mungkin ya, atau mungkin contohnya saya memiliki keyakinan bahwa gaji yang saya terima itu tuh tidak sepadan dengan beban kerja yang sangat tinggi, atau mungkin manajer itu tidak pernah mendengarkan masukan dari karyawannya itu. Lalu yang sikap kedua itu ada afektif. Afektif itu adalah suatu segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Misalnya perasaan tidak suka terhadap supervisor, atau mungkin contoh lain tuh perasaan yang muncul pada diri saya ini ya sebagai karyawan. Ini mungkin memendam kekesalan dan kekecewaan karena merasa kurang dihargai gitu ya, kecemasan atau stres setiap kali memikirkan harus pergi kerja gitu, atau bahkan mungkin ketidaknyamanan atau kemarahan terhadap manajer yang dianggapnya otoriter. Lalu yang ketiga ada perilaku. Perilaku itu adalah suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang. Misalnya niat untuk mencari pekerjaan lain, atau contoh lainnya tuh seperti niat atau perilaku yang saya tunjukkan, seperti berniat mencari pekerjaan baru. Lalu seperti menghindari interaksi yang tidak perlu dengan manajer itu, atau menghindari interaksi yang tidak perlu dengan supervisor itu gitu. Mengurangi upaya kerja atau hanya melakukan pekerjaan itu tuh sesuai standar minimum, atau bisa jadi saya jadi sering terlambat gitu, atau sering mengambil cuti. Nah, jadi 3 komponen ini tuh saling mempengaruhi satu sama lain. Dapat disimpulkan dari contoh yang tadi ya. Jadinya tuh seperti kayak saya percaya bahwa gajinya itu tidak adil. Itu tuh sebagai sikap kognitif. Lalu saya menjadi marah dan frustasi. Nah, itu tuh masuk dalam sikap afektif. Dan akhirnya saya mulai melamar pekerjaan di tempat lain, itu sebagai perilaku ya. Nah, selanjutnya sikap kerja utama dalam konteks organisasi. Nah, terdapat beberapa sikap kerja yang penting, di antaranya tuh kayak kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen terhadap organisasi, dan persepsi dukungan suatu organisasi. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan sikap kerja dan juga contohnya mungkin ya. Yang pertama itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu adalah suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. Ini tuh mencerminkan perbedaan antara penghargaan yang diterima dan diyakini seharusnya diterima. Contohnya seperti seorang karyawan merasa senang
dan puas dengan pekerjaannya karena gajinya ini tuh sesuai dengan kemampuan dia, dan dia memiliki jam kerja itu yang fleksibel meskipun volume pekerjaannya tuh sangat tinggi ya. Lalu yang kedua ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja ini mengukur sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri secara psikologis dengan pekerjaannya dan menganggap kinerja yang dirasakan ini penting bagi harga dirinya itu. Nah, contohnya dalam keterlibatan kerja yang tinggi itu tuh misal seorang direktur melihat pekerjaannya itu sebagai bagian utama dari identitas dirinya. Nah, dia tuh akan menghabiskan waktu di luar jam kerja itu untuk mempelajari hal baru, mempelajari ilmu baru, atau mempelajari teknologi baru yang relevan dengan pekerjaannya itu, karena kesuksesan proyek ini sangat mempengaruhi harga dirinya. Nah, kalau sedangkan keterlibatan kerja yang rendah itu contohnya tuh seperti misal customer service ini. Customer service melihat pekerjaannya ini tuh cuma hanya sebagai sarana untuk mendapatkan gaji saja. Nah, dia tuh tidak merasa adanya ikatan emosional atau identifikasi dirinya. Dia hanya melakukan tugas minimum yang diperlukan. Nah, itu sesuai gaji dia. Dia kayak nggak mau belajar hal lain gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu ada komitmen terhadap organisasi. Nah, komitmen terhadap organisasi ini tuh mengukur sejauh mana seorang karyawan mengidentifikasikan dirinya dengan tujuan organisasi dan ingin tetap menjadi anggota organisasi tersebut. Komitmen ini tuh dibagi beberapa ya. Ada afektif atau emosional, lalu kontinuasi atau ekonomi, dan normatif. Normatif itu norma atau kewajiban. Nah, contoh dalam komitmen afektif itu seperti karyawan itu setia terhadap perusahaan yang dulunya dia bekerja gitu loh. Nah, karena dia yakin pada misi pendirinya dan merasa bahwa dirinya itu di lingkungan itu tuh kayak keluarga gitu, keluarga saudara gitu. Lalu ada contoh dalam komitmen kontinuasi atau ekonomi itu misal manajer senior tetap di perusahaan meskipun tidak bahagia karena dia telah bekerja selama mungkin kurang lebih 20 tahun gitu ya, dan akan kehilangan pensiun besar jika pindah. Lalu ada contoh dalam komitmen normatif. Nah, contohnya itu seperti seorang karyawan training tetap di perusahaan itu selama setahun setelah program lalu karena perusahaan ini tuh telah berinvestasi besar dalam pelatihan dan pendidikannya. Selanjutnya ada yang ketiga, ada persepsi dukungan organisasi atau sering disebut juga POS ya. Nah, persepsi dukungan organisasi ini tuh mengukur sejauh mana karyawan meyakini bahwa organisasi ini tuh menghargai kontribusinya si karyawan, dan perusahaan organisasi ini tuh peduli terhadap kesejahteraan mereka. Nah, contoh dalam sikap POS yang tinggi ini seperti
seorang karyawan memiliki POS yang tinggi karena perusahaannya tuh memberikan asuransi kesehatan yang komprehensif, program pengembangan karir yang jelas, dan manajer ini tuh kayak apa ya, kayak lebih enak gitu. Manajer itu fleksibel terhadap masalah pribadi si karyawan. Nah, jadi karyawan ini tuh percaya organisasi ini tuh peduli kepadanya. Lalu kalau contoh dalam sikap negatif itu, seorang karyawan merasa organisasi ini tuh tidak peduli terhadap dirinya karena perusahaan itu sering melakukan PHK tanpa pemberitahuan si para karyawan, lalu mungkin tidak menanggapi keluhan keselamatan kerja si karyawan ini, ya kayak ya udah kerja aja gitu, dan tidak pernah memberikan pengakuan atas kerja keras yang diberikan, yang sudah dikontribusikan si karyawan itu. Jadi kan si karyawan kan merasa kayak gak dihargain gitu ya, segitu. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang sikap dalam suatu organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.